Shalom saudara yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Menghalau godaan dengan firman Tuhan adalah tema khotbah gereja Masehi Injili di Minahasa mulai tanggal 9 sampai 15 Oktober 2022. Tema ini didasarkan dari pembacaan kitab suci Injil Matius pasal 4 ayat 1 hingga ayat 11. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Sang Sabda yang abadi, Sang Firman yang menjadi manusia, berikanlah kami roh-Mu, agar mata iman kami terbuka dan bejana hati kami beria-ria menyambut firman-Mu yang kudus dan mulia. Amin. Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pencobaan di Padang Gurun. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kudus. Jemaat Tuhan, godaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya 4. Yang pertama, gangguan. Kedua, sesuatu yang dapat menggoda. Ketiga, dunia. Dan keempat, setan. Sekali lagi, arti godaan dalam kamus adalah gangguan, sesuatu yang dapat menggoda, dunia, dan setan. Bahasa Ibrani Satan, bahasa Yunani Satanas. Dalam Alkitab terjemahan Ibrani Septuaginta yang kemudian diterjemahkan lagi ke bahasa Yunani, Satan dan Satanas diartikan sebagai diabolos. Diabolos yaitu lawan atau musuh Allah, yaitu iblis. Saudara, Alkitab mencatat bahwa iblis
adalah makhluk jahat yang sangat mengerikan. Sebaliknya, iblis juga bisa menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus pasal 11 ayat 14. Dan karena itu, iblis adalah penguasa kejahatan. Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 adalah kisah Yesus sebagai anak Allah atau Mesias yang diurapi, dengan iblis sebagai penguasa kejahatan yang tidak mau menyerahkan pengaruhnya atas dunia kepada Yesus. Setelah Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Iblis mencoba Yesus dengan tujuan agar Yesus menyalahgunakan statusnya sebagai anak Allah dan mengikuti kemauan iblis. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Galatia pasal 3 ayat 26 dan 27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Sebagai anak-anak Allah, sesungguhnya kehidupan kita dikelilingi dengan godaan. Iblis hendak mencobai kita, apakah kita kalah atau menang. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Karena itu penting bagi kita, bagi gereja, bagi jemaat Tuhan untuk belajar dari Yesus, Sang Mesias, anak Allah yang diurapi, yang menang dari cobaan atau godaan iblis. Saudara yang Tuhan Yesus berkati, maka sebagai anak-anak Allah yang dikelilingi dengan godaan dari sang iblis, agar kita pun menang dan tidak kalah, ada 3 hal yang harus kita pegang dari pembacaan Injil Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11. Yang pertama yaitu tekun baca firman Tuhan. Matius pasal 4 ayat 1 hingga ayat 4. Saudara, semua jawaban yang Yesus berikan kepada iblis itu dikutip dari kitab Ulangan. Ulangan pasal 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Hal ini membuktikan bahwa Yesus sangat kenal, juga mengerti dan memahami hukum Taurat. Yesus tekun belajar dan membaca hukum Taurat. Hingga Alkitab mencatat di usia 12 tahun ia berada di bait Allah mengajar tentang hukum Taurat. Sehingga ketika iblis menuntut Yesus untuk mengubah batu menjadi roti, ketika Yesus merasa lapar setelah berpuasa 40 hari 40 malam,
Yesus tidak melakukannya walaupun ia mampu melakukannya. Yesus percaya kepada Bapa di sorga yang sudah memeliharanya selama 40 hari tanpa roti. Tetapi hanya oleh kekuatan yang dari Tuhan, yaitu firman Tuhan, yang berkuasa menciptakan dunia dan memelihara kesehatan manusia dengan cara Tuhan yang ajaib. Sadhu Sundar Singh, seorang Kristen di India. Ia pernah mencoba berpuasa selama 40 hari meniru Yesus. Tetapi ia tidak dapat menyelesaikannya, bahkan hampir meninggal. Hal ini hendak mengingatkan bahwa kita adalah manusia biasa yang terbatas, yang lemah, sehingga kita mudah jatuh dan terhilang karena godaan. Sebab itu, dengan tekun baca firman Tuhan dalam Alkitab, kita akan semakin mengenal Tuhan kita, memahami kehendaknya, dan percaya 100% pada pertolongannya yang tepat waktu. Sekalipun dalam keadaan terpuruk dan sengsara karena kelaparan jasmani dan rohani di padang gurun kehidupan ini. Firman Tuhan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dengan tekun baca firman Tuhan akan membuat kita berani menjawab iblis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pesan firman Tuhan yang kedua, jangan terpikat dengan pujian dan pengakuan. Matius pasal 4 ayat 5 sampai ayat 7. Saudara, ada sebuah kata bijak yang berkata, jangan terlena dengan pujian. Ingat, banyak nyamuk yang mati karena tepuk tangan. Iblis membawa Yesus ke kota suci, yaitu Yerusalem. Ketika sampai saat ini, orang Arab memakai nama El-Quds, yaitu kesucian untuk Yerusalem. Iblis mengajak Yesus untuk menyalahgunakan statusnya sebagai anak Allah. Iblis menggoda Yesus untuk membuat dirinya tidak berharga. Tetapi Yesus tidak terpikat, tidak haus. Dan orang Manado bilang, nyanda makan puji. Memang sesuatu yang hebat dan spektakuler jika Yesus melompat dari bubungan bait Allah setinggi beberapa puluh meter tanpa cedera. Lalu tiba-tiba malaikat turun menatang Yesus di tangannya supaya kaki Yesus jangan terantuk kepada batu. Dengan cara demikian, orang banyak yang berkumpul di bait Allah akan lebih cepat percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, Sang Mesias, Raja Israel yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Tetapi Yesus sadar tentang skenario Bapa, bukan skenario yang harus dikerjakan bersama dengan iblis. Bahwa jalan saliblah yang harus ia tempuh. Dan karena itu adalah salah satu misi untuk menyelamatkan manusia. Yesus mengutip kembali kitab Ulangan. Ulangan pasal 6 ayat 16. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sebuah pengakuan dari Yesus bahwa ia adalah Tuhan yang mengingatkan setiap kita bahwa dipuji
dikagumi, diperlakukan spesial adalah sebuah nikmat yang akan membuat kita lupa siapa kita di hadapan Tuhan. Bahwa sesungguhnya kita hanyalah sebutir debu, bahkan sebuah titik di hadapan Tuhan. Ingat, jangan makan puji sebelum kita terperosok, jatuh, dan binasa. Pesan yang ketiga, saudara, jangan terobsesi dengan harta, kedudukan, dan kekuasaan. Matius pasal 4 ayat 8 sampai ayat 10. Harta, kedudukan, dan kekuasaan adalah simbol kerajaan dunia. Orang kaya, pejabat, penguasa pasti dihormati, diberi tempat yang istimewa dan diperlakukan secara spesial, bahkan ketika ia menyandang status sebagai seorang narapidana. Kita lihat, saudara, mereka yang kita hormati karena kekuasaan, presiden, menteri, gubernur, ketika mereka datang berkunjung. Saat ada kunjungan di dalam gereja, kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik. Dan ketika mereka masuk, mereka diberi tempat yang paling depan. Dan dimulai ada yang beribut, yang bercerita, semua duduk manis. Tetapi sebaliknya, ketika hamba Tuhan berdiri di atas mimbar sebagai representasi kehadiran Allah yang menyampaikan suara kenabian, ada jemaat yang cuma main HP, pemuda dan remaja searching, googling segala sesuatu yang mungkin lebih menarik daripada khotbah pendeta, atau anak-anak sekolah minggu yang kita bawa agar mereka tidak rewel, nyandak nakal, orang kasih pegang HP dan orang main game sepanjang ibadah. Saudara, obsesi adalah pikiran yang sangat merasuki jiwa sehingga seseorang rela melakukan apa saja, bahkan sampai menghinakan dirinya. Ia menghalalkan segala cara agar ia menjadi kaya, agar ia punya jabatan, agar ia punya kekuasaan. Bahkan sampai harus menjadi seorang koruptor atau pencuri atau seorang kriminal. Saudara, iblis menawarkan kerajaan dunia dengan segala kemegahannya kepada Yesus dengan satu syarat. Yesus harus sujud menyembah iblis. Bahasa Yunani proskuneo, yaitu berlutut dan bersujud hingga dahinya menyentuh tanah, bahkan kaki. Sebagai sebuah pengakuan bahwa iblis adalah penguasa dunia. Iblis tidak mengajak Yesus untuk mengutuk Bapa di sorga. Silakan Yesus menyembah Bapa, tetapi juga sembahlah aku. Sebuah kompromi dengan dosa. Iblis membujuk Yesus untuk melakukan suatu tindakan yang paling hina, yaitu berkompromi dengan kejahatan. Ketika kudus dan kudis hanya berbeda di vokal I. Apa yang Yesus lakukan? Dengan satu ungkapan tegas Yesus berkata, "Enyahlah iblis, hanya Allah saja yang patut disembah." Jemaat Maha Tuhan, hidup manusia adalah hidup yang penuh dengan godaan dan cobaan. Entah di padang gurun atau dunia,
di kota kudus, yaitu di gereja, tetapi juga di dalam keluarga-keluarga Kristen. Di atas gunung yang tinggi, ketika kita diberkati dengan harta dan tahta, kita cenderung dan tergiur untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang praktis, mudah, dan instan. Bahkan tidak ingin merasakan kesulitan atau penderitaan. Mari belajar pada Yesus yang tekun belajar Taurat atau kitab suci. Tidak terpikat dengan pujian dan pengakuan. Tidak terobsesi dengan harta dan tahta. Karena Yesus sadar dia adalah anak Allah, Raja di atas segala raja. Ketika milik Bapa adalah miliknya dan dia berkuasa melakukan apa saja. Karena kesadaran itu, Yesus menghalau godaan, mengusir iblis dan hanya mau taat pada kehendak Bapa, yaitu salib. Dan Yesus menang ketika Matius pasal 4 ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan kita? 1 Yohanes pasal 3 ayat 8 mencatat, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Saya dan saudara-saudara adalah anak-anak Allah. Kita punya hak istimewa atau privilege sebagai pewaris kerajaan Allah. Nama kita telah tercatat dalam kitab kehidupan. Dan karena itu firman Tuhan ingatkan, jangan salah gunakan status kita sebagai anak-anak Allah. Jangan kita gadai, jangan kita jual status kita itu dengan perbuatan-perbuatan dosa dan jatuh ke dalam godaan berulang-ulang. Sebagai anak-anak Allah, mari kita perkenalkan siapa Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus, anak Allah yang hidup, Mesias yang diurapi. Lawanlah iblis dan hiduplah dalam kemenangan. Maka seperti Yesus, malaikat pun akan datang melayani dan mencukupkan segala keperluanmu. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa, dalam hidup ini, hamba doakan semua pendengar, tetapi juga hamba-Mu, untuk kami dapat menghalau godaan dengan tekun baca firman Tuhan, dengan tidak terpikat pada pujian dan pengakuan, dan tidak terobsesi pada harta, kedudukan, dan kekuasaan. Sebab sebagai anak-anak Tuhan, berkat kami telah tersedia sungguh besar dan tidak terbatas, yaitu kasih-Mu yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Hamba serahkan semua pendengar, biar hari-hari hidup mereka ada dalam penjagaan dan perlindungan-Mu, tetap sehat jasmani dan rohani. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Anak Allah yang hidup kami berdoa. Amin.